Apalagi yang Allah berikan pada perempuan? Allah memberikan pada perempuan lagi adalah otak nih, kalau dibelah, otaknya dibelah. Di otak tengahnya perempuan lebih tebal. Coba ibu bayangin otak tengah ya, karena di sini nggak bisa nyala. Otak tengah perempuan lebih tebal 30%. 30%. Saya kasih lihat, mudah-mudahan di televisi yang lain bisa kelihatan. Ini kelihatan nggak? Oh, ada kelihatan sedikit. Ya, nah itu. Ya, otak tengah ini, di tengah ini ada otak yang menghubungkan otak kanan dan kiri. Perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal itu, maka perempuan atau wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Betul Bu? Gendong anak kedua, masak, suapi anak pertama, kaki ngepel, pantat tutup lemari. Itulah perempuan ya. Ibu siapa di rumah, kalau yang sikat gigi ada cermin di depannya, sambil sikat gigi ibu lap itu. Sikat gigi ibu lap itu, jangan sambil sikat gigi. Ada baju jatuh kaki ibu, iya. Sama ya Bu? Masya Allah. Ya, itu Allah berikan kelebihan pada kita. Karena kita diminta untuk bisa mengerjakan lebih dari satu. Laki-laki lebih tipis. Karena lebih tipis, maka laki-laki kalau mengerjakan pekerjaan satu persatu. Misalnya laki-laki, bapak-bapak, karena sekarang era digital, buka HP, buka laptop, nonton TV misalnya ya, dia lihat ke depan. Dan di atas 10 menit otaknya tambah konsentrasi, pendengarannya menurun. Ini. Maka bapak-bapak yang sedang nonton, pegang gadget, kalau zaman dulu pegang baca koran, kalau sudah setengah jam, mereka tidak mendengarkan apa yang istri katakan. Karena sedang konsen, pendengarannya menurun. Sehingga banyak di antara kita kalau panggil suami berkali-kali. Saya juga begitu dulu, belum ngerti padahal sudah dokter dulu. Suami nonton TV sudah setengah jam barangkali. Saya agak jauh dari belakang. Saya panggil suami Mas, kadang ayah Toto, namanya Prianto kan. Mas. Rupanya tidak dia dengar karena sedang konsen. Perempuan atau ibu-ibu atau istri, kalau sudah panggil suaminya dan suaminya tidak menoleh, maka panggilan kedua suaranya naik setengah oktav. Yang pertama masih cantik, Mas, nggak nengok tuh karena konsentrasi. Mas, setengah oktav. Yang kedua juga laki-laki tidak menoleh, maka panggilan ketiga naik 7 oktav, Mas. Suami menoleh. Banyak suami-suami tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau memanggil suaminya melotot? Saya bilang, itu panggilan ketiga Pak. Yang istri Bapak cantik panggilan pertama. Cuman Bapak nggak dengar, maka berikutnya melotot. Samakah Bu? Sama. Seluruh dunia sama, karena itu memang fitrah dari Allah. Laki-laki cepat konsentrasi. Terus bagaimana supaya panggil suami sehingga suami pada saat menoleh, atau panggil anak laki-laki dan pada saat dia menoleh, istri atau ibu masih tetap cantik? Ibu mau saya kasih tipsnya? Saya tanya dulu, mau Bu? Tipsnya agak jauh, datang dari Jakarta nih. Supaya suami atau anak laki, sewaktu kita panggil, karena tadi nada kita makin tinggi dan dia menoleh kita masih cantik, maka pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Bisa? Abah, abah, abah.
Halo. Karena laki-laki menoleh pada panggilan ketiga atau keempat. Karena kita pertahankan sampai kelima, maka pas dia menoleh, istri masih cantik. Bisa? Bisakah? Kada bisa? Insya Allah bisa ya. Iya. Kalau tidak bisa, pertahankan senyum, gampang. Tidak usah teriak-teriak panggil suami. Suami di depan, lebih baik datangi dan colek. Ya, Abi, nanti colekan kedua dia menoleh. Dan sama bapak dan anak laki waktu dia menoleh, pasti sama bukan? Iya. Paham ya? Iya. Baik. Kemudian juga laki-laki, matanya putih-putih, mata nih, mata ada putih-putih mata bukan? Ya. Putih-putih matanya pada laki-laki itu ternyata lebih sempit. Putih-putih mata pada laki-laki ya. Saya kasih lihat gambarnya kalau masih ada di sini. Tapi putih-putih matanya perempuan lebih lebar. Pokoknya kalau nggak ada lihat gambar, bayangin aja nih putih-putih mata nih. Namanya sklera mata, ya. Dan laki-laki karena lebih sempit, laki-laki rupanya lebih senang lihat benda daripada lihat wajah. Tuh. Maka ibu nggak usah marah, nggak usah baper kalau suami-suami pagi-pagi dia lebih senang lihat motornya daripada lihat wajah istrinya. Karena memang begitu dia. Apalagi sekarang, era sekarang pakai gadget. Jadi dia pasti begini terus. Paham ya Bu ya? Iya. Saya sering suami pagi-pagi duduk, sudah buka gadget. Saya sudah mau berangkat kerja. Maklum perempuan perlu validasi, perlu pengakuan. Terus panggil suami, ayah, aku udah cantik belum? Nah, dia begini, iya udah. Dalam hati saya, bohongnya. Terus saya tambah lagi, ayah yang betul, lihat dulu aku udah cantik apa belum. Dia tambah marah, iya udah. Bukan tambah mesra, malah tambah. Setelah tahun 2000 itu saya baru tahu laki-laki lebih senang lihat benda. Maka untuk menanyakan apakah saya sudah cantik, tidak lagi saya tanyakan langsung, lebih baik saya foto selfie, kirim ke HP-nya. Ayah, apakah pagi ini aku sudah cantik? Suami saya lebih senang lihat muka saya di HP daripada lihat asli. Karena otaknya, matanya, mata benda. Kok saya tahu dia lebih senang lihat di HP? Karena setiap saya kirim foto dari jauh saya lihat foto saya dia zoom. Masya Allah. Jadi ibu begitu ya? Daripada lihat dulu. Dia marah nanti. Mending kirim ke HP-nya. Bisa Bu? Insya Allah. Siapa yang suaminya kalau sudah sampai rumah duduk diam di satu tempat saja, nonton TV kah, buka laptop kah, atau buka HP? Sama? Tapi ibu jangan khawatir. Laki-laki ini rupanya kalau di rumah dia senang curi-curi pandang lihat istrinya sedang ngapain. Ya. Jadi istrinya lagi cuci piring, bapak-bapak, kalau istri tidak lihat, bapak-bapak lihat. Kalau istri lihat, dia begini lagi. Kalau tidak dilihat, dia lihat lagi. Istri lihat, dia begini lagi. Itu. Jadi tidak usah dipaksa. Ya, biarkan. Untuk itulah maka kita di rumah harus cantik. Bahkan cuci piring pun harus cantik. Karena dia akan curi-curi pandang. Ya, menyetrika pun harus cantik. Masya Allah. Dan mendampingi anak belajar pun harus cantik, lembut. Karena suami atau ayah ini sering
dengar-dengar, curi-curi pandang. Kalau istri ajar anaknya, nah coba hafal dulu Pancasila 1. Senyum kan? Ya. Suami lihat dari meja komputernya. Masya Allah. Apa dia bilang dalam hatinya? Tidak salah pilih istri. Tapi kalau sewaktu dia lihat istrinya mendampingi anak belajar dan istrinya, Pancasila 1, ya Allah. Kau tidak hafal. Itu bapak-bapak itu langsung dalam hatinya, salah saya cari istri. Bahkan saking takutnya dia keluar juga dari ruangan itu. Kenapa? Karena sebentar lagi saya kena semprot. Begitu memang kita ibu-ibu kan, udah marahin, ya, kau tidak bisa hafal-hafal ya. Terus nanti suami-suami kan suka kasih nasihat, sudah lama. Apa kata istri? Kau juga. Makanya bapak-bapak pas kalau istri sudah marah-marah sama anak, dia lari daripada sebentar lagi kena ini, ya. Bisa paham ya, Bu? Boleh cantik di rumah. Dulu saya merasa bahwa suami kalau sudah di rumah, kita istri diacuhkan. Apalagi sekarang ada era gadget. Dia cuma nonton, lihat gadgetnya. Zaman dulu TV saja. Makanya saya kadang-kadang sedih. Nah, cuman karena untuk mengatasi kesedihan, dulu belum rajin ngaji dulu ya. Harusnya langsung ngaji. Dulu masih bersenandung-senandung sambil cuci piring. Lagu sedih. Ibu tahu lagunya, Ibu? Sambil cuci piring. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Dia lagi di situ, dia nonton TV, cuci piring. Walau kadang-kala tak seiring jalan, kadang nyetrika juga. Ku cari dan selalu ku cari, pada keringetan, jalan terbaik. Agar apa, Bu? Agar tiada penyesalan dan air mata. Dan suami saya tetap nonton TV. Dia tidak dengar. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah mulai keluar. Akhirnya lagu kedua masih lagu sedih sambil nyetrika. Menggapai hatimu tak jua menyatu. Cuci piring lagi. Hati ini bagaimana kelak ku akan di sisimu. Dan dia masih nonton TV. Dia baru dengar setelah lagu ke-7. Itu pun lagu sudah lagu gembira. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, sambil nyetrika, tenangkan dulu airnya. Apa, Bu? Sebening kaca. Ya salam. Suami saya baru begini. Lagu apa itu? Baru ke-7 dia nengok.
Tapi saya sudah gembira. Sudah, lanjut. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu. Senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Suami saya begitu. Saya kalau ingat-ingat lucu juga, makanya saya jadi bahan seminar. Karena dulu begitu. Baru sekarang saya mengerti, oh laki-laki bukan tidak peduli. Memang otaknya Allah setting untuk cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun, bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak. Menurun karena konsen.